Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya akan menjelaskan pengertian tentang pencemaran air akibat bekas minyak. Suatu lingkungan sungai merupakan sistem yang terus-menerus berubah secara dinamis. Beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan bantuan di sungai. Minyak yang tenggelam di atas permukaan sungai akan menghalangi sinar matahari masuk sampai lapisan air di mana ikan berdiam. Pencemaran air akibat bekas minyak banyak diakibatkan oleh 5 rumah tangga dan 5 industri. Sebagai contoh, akibat dari pengeboran di wilayah kerja yang mengakibatkan tumpahan minyak sisa yang meluber hingga masuk aliran sungai, yang berdampak buruk bagi ekosistem di sungai. Pencemaran sungai tersebut menyebabkan kematian pada ikan karena kekurangan oksigen, keracunan karbon dioksida, dan keracunan oleh bahan berbahaya serta menyebabkan air laut berwarna hitam. Pencemaran minyak di perairan paling sering terjadi dibandingkan di darat dan sangat memperhatikan. Demikianlah pengertian ini saya buat dan saya ucapkan terima kasih. Belakang dari kelompok kami akan saya jelaskan sebagai berikut. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional. Dalam hal pengembangan wisata alam dikelola dan dikembangkan serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Kegiatan pertambangan berdampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu dengan meningkatkan devisa bagi negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatif yaitu dengan meningkatkan kerusakan alam, karena lahan bekas tambang menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeruan sungai yang mengganggu kehidupan flora dan fauna. Salah satu dampak negatif dari adanya pertambangan adalah menimbulkan tercemarnya air di sekitar pertambangan akibat bahan kimia yang digunakan untuk mengambil mineral. Pertambangan pasti memiliki dampak atau akibat terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan hidup seperti berubahnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tanah, serta lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai akibat pertambangan minyak. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan riset dan analisis sebelum pelaksanaan program. Kenapa harus dilakukan? Karena kegiatan perusahaan pertambangan sangat berbeda dengan kegiatan perusahaan pada umumnya. Karena kegiatan perusahaan pertambangan menghasilkan limbah lebih banyak yang sangat sulit terurai oleh mikroorganisme. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan kegiatan kerja, perusahaan pertambangan harus melakukan riset dan survei secara berkala. Selanjutnya, perusahaan harus melakukan pengecekan dan monitoring secara berkala. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ada kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan program pertambangan dengan lingkungan, dan tidak akan terjadi kerusakan lingkungan karena kelalaian pengecekan. Perusahaan tidak boleh membuang limbah secara sembarangan ataupun semena-mena, karena akan merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan harus melakukan pengendapan limbah, lalu mengolahnya dan baru bisa mengeluarkan limbah agar tidak berbahaya baik untuk lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah perusahaan tambang harus menghindari zona lindung dan konservasi. Karena perusahaan tambang memerlukan luas lahan yang besar untuk melakukan penambangan, maka perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk menjaga eksistensi flora dan fauna yang ada di sana. Karena jangan sampai karena operasional penambangan membuat kerusakan atau membuat punah flora dan fauna yang ada di lingkungannya. Yang kelima adalah pelaksanaan reklamasi. Pelaksanaan reklamasi dilaksanakan untuk menanggulangi lahan bekas galian yang telah ditinggalkan agar bisa dimanfaatkan dalam bentuk lainnya dan tidak berbahaya bagi masyarakat di sekitar. Perusahaan pertambangan berkewajiban untuk melakukan pelaksanaan reklamasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sumber
pencemaran air akibat bekas minyak itu bersumber dari limbah rumah tangga dan limbah industri. Dalam tugas ini kami mengambil contoh sungai yang berasal di Musi Banyuasin. Karena apa? Karena sungai yang berasal di Musi Banyuasin itu memiliki pencemaran tingkat tinggi. Adapun unsur-unsur yang mendukung pencemaran tertinggi itu seperti fenol, besi, dan fosfat yang sudah memiliki nilai ambang batas sehingga berpotensi mengancam organisme sungai. Nah, sebagian dari besar limbah rumah tangga itu masuk ke Sungai Musi melalui aliran sungai yang bermuara ke Sungai Musi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dampak pencemaran minyak di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Terdapat 2 dampak pencemaran minyak di wilayah tersebut. Saya akan menjelaskan kepada kalian dampak negatifnya terlebih dahulu. Pertama, sungai menjadi tercemar. Tumpahan minyak sisa akibat pengeboran di wilayah kerja atau KKKS maupun di wilayah milik masyarakat yang melebur hingga mengalir ke aliran sungai di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang menyebabkan sungai itu tercemar dan mengakibatkan banyak ikan air tawar seperti ikan belida itu mulai langka. Hal ini juga berdampak kepada lingkungan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran lebih ironis terlepas dari kerusakan lingkungan masyarakat. Masyarakat Sumatera Selatan, tepatnya di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tidak begitu menikmati eksploitasi sumber daya alam mereka. Listrik di wilayah mereka sering mati dan juga terdapat banyak desa di sana yang belum teralir aliran listrik. Banyak masyarakat yang miskin atau sulit mencari pekerjaan dan mencari makan. Ditambah lagi sungai mereka yang tercemar oleh limbah minyak yang membuat sungai mereka menjadi kotor, berbau, tidak sedap. Hal ini juga berdampak kepada kesehatan masyarakat di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Banyak penyakit yang bermunculan seperti diare, gatal-gatal, dan juga bisa menyebabkan kanker. Kalau dibiarkan terus-menerus, imun tubuh masyarakat Sumatera Selatan, tepatnya di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, itu menjadi berkurang. Dan kalau dibiarkan juga akan membuat kesehatan masyarakat menjadi terganggu. Tapi di sisi lain terdapat dampak positif dari tumpahan minyak di Sungai Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yaitu tumpahan minyak tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk menjadi ladang mata pencaharian mereka. Yang dulunya mereka bermata pencaharian sebagai petani, nelayan. Akibat tumpahan minyak tersebut, mereka memanfaatkannya dengan menguras tumpahan minyak dengan alat sederhana, kemudian diperas, lalu dijual seharga 60.000 per derigennya kepada tempat-tempat pengelolaan minyak yang dikelola oleh masyarakat lain, sehingga menyebabkan yang tadinya masyarakat itu sulit untuk mencari ladang pekerjaan atau mencari mata pencaharian, ladang pekerjaan atau mencari mata pencaharian jadi lebih mudah, dan pencarian atau mata pencaharian mereka juga lebih meningkat akibat mereka tadi mengeksplor lagi minyak tumpahan yang bertumpah di sungai mereka. Kesimpulan dari materi kami, setiap orang yang melakukan kegiatan atau usaha harus berkewajiban mentaati mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup agar tidak berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Dampak pencemaran sungai akibat pembuangan minyak bekas tambang berakibat fatal pada kehidupan masyarakat di daerah sungai. Tidak akan ada lagi warga yang memakai, menggunakan dan mengkonsumsi air di daerah tersebut karena air sungai tersebut berbau tidak sedap, kotor, dan sarana penularan penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan penyakit kulit lainnya. Bahkan jika dibiarkan terus-menerus tercemar, akan memperburuk tingkat kehidupan
di daerah tersebut, serta tingkat kesehatan yang ada di daerah tersebut. Irigasi yang tidak memenuhi standar akan membuat kehidupan di daerah tersebut akan semakin kumuh. Dari materi yang telah kami bahas, kami dapat memberikan saran bahwa bagi masyarakat dan industri-industri besar hendaknya memperhatikan limbah mencemari sungai, laut, rawa, dan danau. Sebaiknya menggunakan cara pengolahan air buangan untuk mengolah limbah agar menjadi air bersih, guna bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Perlu juga kesadaran dari para awak kapal maupun dari berbagai institusi industri untuk tidak membuang atau menumpahkan minyak maupun sisa-sisa air basal dari kapal maupun dari industri ke dalam perairan, secara sengaja maupun tidak sengaja. Peran pemerintah juga diperlukan untuk melihat pencemaran minyak di laut atau sungai agar laut maupun sungai tidak tercemar.